dan on air juga bahwa hari ini di tanggal 24 September 2020 tepat di hari Kamis kita sama-sama mengikuti selama 1 jam ke depan talk show interaktif bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh Cirebon, masih bersama dengan saya Kanataya, dan hari ini perbincangan yang akan kita bincangkan topiknya adalah kesehatan dasar dan kesehatan tradisional. Dan untuk berbincang lebih jauh mengenai topik kita hari ini, di studio sudah hadir narasumber kita, Bapak April Heri SKM MKes, selaku Kasih Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak April, hari ini gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah masih sehat. Sehat, semangat Pak ya. Semangat. Ini kayaknya masih dari kantor langsung kemarin nih Pak. Iya. Masih jam kantor, tapi udah mau selesai ya Pak ya. Nih udah sore soalnya ya. Terima kasih Bapak sudah hadir ke sini dan juga nanti sharing bersama dengan kita semua di sini mengenai kesehatan dasar dan juga kesehatan tradisional yang pastinya ini semua masyarakat perlu tahu, perlu paham mengenai ini ya Pak ya. Dan seperti biasa, saudara, nanti buat Anda juga yang ingin bertanya, memberikan komentar Anda mengenai tema kita hari ini, kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, silakan Anda bisa masuk ke line telepon kami di 0651637172 atau di 0811689020. Dan sekarang juga talkshow interaktif bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh ini bisa Anda tonton langsung di Facebooknya Radio Serambi FM. Bisa langsung melihat Pak April Heri di hari ini ya. Tapi tetap harus pakai masker ya. Iya Pak. Ini mohon maaf saya juga tidak pakai masker ini Pak ya. Tapi semoga kita semua sehat di hari ini ya Pak ya. Amin. Dan semua yang diinformasikan nanti oleh Pak Heri mengenai tema kita hari ini bisa sampai ke masyarakat. Iya Pak Heri. Ini kita langsung saja mungkin ya mengenai tema kita hari ini. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan ke Pak Heri adalah Pak Heri atau Pak April sih pertanyaannya? Pak April ya. Maaf Pak April. Ya ini mungkin bisa April daripada Heri. Oh gitu Pak. Mungkin saya beda boleh Pak? Boleh. Iya. Jadi Pak April, pertama sekali yang ingin saya tanyakan adalah mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa sih pemahaman terkait dengan kesehatan dasar bagi masyarakat ataupun komunitas kita. Baik, terima kasih Mbak Taya. Boleh saya panggil? Eka boleh. Eka boleh ya Pak. Pak. Iya. Jadi sebenarnya kesehatan dasar bagi masyarakat ataupun komunitas ya adalah merupakan pelayanan kesehatan yang esensial dan secara ilmiah tentunya dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima secara sosial, dapat diakses oleh setiap individu maupun setiap keluarga, dan diselenggarakan juga dengan peran sertanya masyarakat, ya, secara ekonomis juga dapat ditanggung oleh masyarakat dan negara. Disertai juga dengan semangat kemandirian atau biasa disebut kalau bahasa Acehnya itu self-reliance and self-determinant. Bahasa Aceh ya? Oh bahasa. Saya juga bingung. Biar agak lebih sedikit betul, ya. Jadi merupakan tingkat pertama kontak individu, keluarga maupun masyarakat. Dalam penetapan pelayanan kesehatan dasar atau pelayanan kesehatan primer, tentunya harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan kesehatan dasar tersebut. Yang dipengaruhi oleh dinamika permasalahan kesehatan yang ada. Masalah kesehatan setiap saat kan berkembang ya, berubah, tentu mengikuti perubahan epidemiologi kesehatan penduduknya. Sementara itu, epidemiologi kesehatan penduduk berubah menurut dinamika interaksi. Tergantung kalau ilmu epidemiologi ada host, ada agent, ada environment. Kalau kita melihat dari perspektif host, penduduknya ini sekarang, terjadi transisi epidemiologi dipengaruhi oleh struktur umur. Jadi bagaimana pengelompokan umur. Jadi tentunya semakin banyak penduduk yang kelompok umurnya tua, tentu struktur epidemiologi itu sangat mempengaruhi kebutuhan pelayanan kesehatan ini. Dan kalau perilaku juga, ya perilaku hidup, tentu kalau kita lihat perilaku
dipengaruhi oleh beberapa faktor lagi. Ya, salah satunya adalah pengetahuan, misal budaya juga di samping itu. Kalau kita lihat lagi dari perspektif agent, ya, terjadi perubahan terus-menerus penyebab gangguan kesehatan disebabkan oleh, kalau kondisi pandemi sekarang, virus, ya, kuman segala macam. Artinya penyebab dari bagaimana tingkat kesehatan sebuah komunitas. Demikian juga dengan perspektif lingkungan, ya, juga terus berubah. Jadi dengan perubahan iklim, perubahan lingkungan biologis, ya, dan lingkungan sosial, budaya juga, ketahanan sosial, bahkan ini juga semuanya mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan di suatu komunitas atau suatu masyarakat. Dari yang saya sebutkan tadi, tentunya kalau kita melihat jenis pelayanan kesehatan dasar itu senantiasa harus perlu dilakukan review untuk dengan interaksi host, agent, dan environment tadi, lingkungan tadi. Kalau kita lihat di Indonesia lah, katakan secara umum, di Aceh secara khusus, pelayanan kesehatan dasar juga mengalami perubahan dinamis, mulai dari 18 pokok pelayanan dasar di puskesmas, 5 pelayanan terpadu, ya, 23 pelayanan, sekarang menjadi 23 pelayanan di puskesmas, dan 12 pelayanan kesehatan dasar yang merupakan standar pelayanan minimal, dan itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah kabupaten kota sebenarnya. Jadi 12 indikator itu. Jadi 12 indikator itu diawali siklus kehidupan dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu hamil melahirkan dulu, ya, menyusui sampai anak, selanjutnya balita, remaja, dewasa, dan penanganan penyakit HIV, penyakit TB, ya, seperti itu. Jadi ada 12 indikator, dan itu juga menjadi puskesmas dalam hal ini sebagai fasilitas pelayanan dasar menjadi ujung tombak untuk tercapainya 12 indikator pelayanan, standar pelayanan minimal tadi. Bukan tidak mungkin dalam perjalanan waktu jenis-jenis pelayanan dan pelayanan kesehatan dasar tadi terus mengalami perubahan, ya, seperti di awal tadi saya sebutkan bahwa terjadi perubahan tergantung bagaimana kondisi di komunitas masyarakat di suatu tempat tersebut, kondisi kesehatannya. Kalau kita lihat kembali lagi ke teori, menurut Clark, ya, kalau Pak Edi pasti paham betul tuh, ilmunya beliau memang, ya. Jadi menegaskan bahwa apapun perubahan tersebut, isi pelayanan kesehatan dasar itu haruslah komprehensif. Ya, artinya ada 5 wajib pada pelayanan dasar. Yang pertama adalah pelayanan promotif, ya. Pelayanan promotif, selanjutnya pelayanan preventif, ya, pencegahan, dan pelayanan screening, ya, atau diagnosa dini dan pengobatan atau kuratif, dan yang terakhir adalah rehabilitatif. Jadi di sini kalau kita lihat puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar, itu justru yang harus kita kedepankan adalah pelayanan promotif dan preventifnya, tanpa mengenyampingkan pelayanan kuratif, pengobatan, ya. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ya, salah satunya adalah kuatkan puskesmas di UKM-nya. Jadi upaya kesehatan masyarakatnya, jadi pencegahan dan promotif. Jadi kita harapkan ke depan masyarakat itu
datang ke puskesmas bukan dalam kondisi sakit, ya, tetapi dalam kondisi sehat. Jadi kenapa saya bilang seperti itu dalam kondisi sehat? Jadi masyarakat datang ke puskesmas untuk berkonsultasi, ya, bukan untuk sakit, berobat seperti itu. Jadi sebuah puskesmas bukan berhasil dengan tingginya kunjungan orang yang sakit. Justru puskesmas berbeda dengan rumah sakit, ya kan? Kalau puskesmas justru menghindari yang tadi saya sampaikan, mencegah orang untuk sakit. Jadi dua program diprioritaskan, jadi promotif dan preventif. Jadi seperti itu. Mungkin Pak, ini langsung saja yang bisa saya konfirmasi bahwa kalau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar itu masyarakat salah satunya bisa ke puskesmas, itu paling dasar seperti itu Pak ya. Nah, kalau di Provinsi Aceh sendiri mungkin bisa Bapak jelaskan nih, apakah memang di Provinsi Aceh untuk pelayanan kesehatan dasar ini untuk masyarakatnya apakah sudah terpenuhi dan sudah terlayani dengan baik Pak, seperti apa? Ya. Bu Eka, pemerintah Aceh juga bersama dengan pemerintah kabupaten kota dalam hal ini terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan dasar. Karena memang pelayanan dasar ini, puskesmas ini adalah gatekeeper-nya pelayanan kesehatan. Ya, jadi menjadi salah satu indikator keberhasilan program kesehatan secara umum. Artinya kalau teman-teman di puskesmas berhasil menjalankan program UKM-nya, sehingga masyarakat itu terhindar dari sakit, ya, terhindar dari sakit. Tentu dengan masyarakat sehat, indikator kesehatan IKM kita secara nasional juga akan meningkat. Jadi upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Aceh terus dilakukan melalui Dinas Kesehatan Aceh, bahkan juga bersama dengan Dinas Kesehatan. Jadi saat ini Aceh sudah memiliki 359 puskesmas, 988 puskesmas pembantu, dan paling ujung tombaknya lagi adalah 2.679 polindes atau puskesdes, yaitu berada. Dan Dinas Kesehatan Aceh juga melakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas, yang tentunya sarana yang prasarana yang memenuhi standar sesuai dengan standar yang diatur nomor 43 tahun 2020 tentang puskesmas. Pemenuhan SDM juga yang sesuai standar juga terus dilakukan upaya peningkatan pemenuhannya, dan upaya peningkatan mutu pelayanan baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan sesuai dengan standar dengan menyusun kebijakan-kebijakan dalam pedoman-pedoman. Ya. Tentu dalam hal ini pedoman dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas itu diatur oleh Kementerian Kesehatan. Cuman Dinas Kesehatan Aceh Provinsi dalam hal ini, begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, memastikan bahwa puskesmas menjalankan pedoman atau regulasi yang sudah dikeluarkan oleh dalam hal ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Upaya peningkatan mutu pelayanan juga dilakukan dengan upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi karena memang akses ini juga merupakan salah satu indikator ya bagian untuk berhasil tidaknya sebuah pelayanan kesehatan. Jadi bayangkan kalau puskesmas itu dibangun di atas gunung misal, nggak ada jalan ataupun ada jalan tapi jalannya yang tidak beraspal segala macam. Oleh karena itu dalam hal kesehatan ini, pelayanan kesehatan dasar ini yang terlibat bukan hanya Dinas Kesehatan, dalam hal ini juga lintas sektor ya, bisa pekerjaan umum menyiapkan jalannya,
Dinas Kesehatan menyiapkan gedungnya, lintas sektor lainnya menyiapkan sarana pendukungnya. Jadi kolaborasi ya Pak? Ya, memang harus kolaborasi. Jadi kita memang dalam membangun kesehatan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, tanpa ada dukungan dari lintas sektor yang lainnya. Iya. Nah, Pak April, ini kalau kita melihat populasi dari total populasi Aceh sendiri ya, kira-kira ini berapa persen sih yang terlayani kesehatan dasar mereka? Dan kalau kita berbicara juga langsung ke masyarakat Aceh yang terluar nih, bagaimana kondisi kesehatan mereka? Apakah memang pelayanan kesehatan dasar ini menjangkau juga pada populasi mereka untuk masyarakat Aceh terluar nih Pak? Ya, kalau bicara persen, tentu kita harus memiliki data yang akurat. Ya. Kalau perkiraan kami, itu 98% masyarakat Aceh sudah terlayani pelayanan dasarnya. Kenapa kita yakin dengan 98%? Karena kita buktikan dengan 98% masyarakat, 98,7% malah masyarakat Aceh sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Ya, sudah terdaftar baik dari segmen kepesertaan yang tentunya di all segmen semuanya. Salah satunya adalah JKA. Hari ini JKA sudah terdaftar sampai akhir bulan kemarin itu sudah 2.153.000 jiwa, yang mana preminya ditanggung oleh pemerintah Aceh. Segmen mandiri, segmen pekerja atau segmen yang lainnya. Jadi kalau kita jumlahkan dari 5,2 juta penduduk Aceh, itu sudah 98,7% sudah terdaftar di dalam program JKN. Itu artinya masyarakat sudah mengakses pelayanan kesehatan dasarnya. Cuman tidak tertutup kemungkinan juga ada beberapa daerah yang tadi disebutkan, daerah yang sangat terpencil, yang sangat terpencil dan terluar. Jangankan untuk menjadi kepesertaan JKN tadi, bahkan identitas pun mereka belum punya. Ya, itu juga menjadi tantangan buat kita. Jadi dalam hal bagaimana menjangkau pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk menjawab itu, kita memiliki program pelayanan kesehatan bergerak. Jadi dalam hal tujuannya tadi mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat kepulauan, terluar, terpencil, perbatasan seperti itu, tentunya jangankan untuk datang ke puskesmas, untuk kebutuhan hari-harinya saja sudah susah. Jadi oleh karena itu harapan tentu bertumpu kepada puskesmas dalam hal ini. Jadi melalui program pelayanan kesehatan bergerak yang didukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, bahkan teman-teman kita juga dari provinsi juga ikut turun ke daerah-daerah seperti itu untuk memberikan pelayanan kesehatan bergerak, sehingga masyarakat yang tadinya tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan bisa terjangkau pelayanan kesehatannya. Jadi memang dijamin seluruh masyarakat Aceh yang terluar pun bisa menjangkau akses pelayanan kesehatan Pak. Iya. Baik Pak April, kita akan jeda dulu Pak. Dan juga buat Anda yang ingin bertanya juga mengenai topik perbincangan kita hari ini, kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, silakan nanti Anda bisa masuk ke line telepon kami di 0651 6371172 atau di 0811 689020. Talkshow interaktif bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.